Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 27 Februari 2023, tertulis dalam Kitab Imamat pasal 19 ayat 17, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena itu. Jangan mendendam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dijahati, ketika kita disakiti, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluri kita cenderung untuk melakukan pembalasan atau menyimpan dendam di dalam hati kita yang sewaktu-waktu akan dilampiaskan. Sebagai orang percaya, layakkah kita memelihara dendam dan sakit hati? Mendendam adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dendam berarti menyimpan akar pahit, sakit hati, juga kebencian terhadap orang lain. Menurut Imamat 19 ayat 17, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana yang jahat. Keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir secara jernih. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak pernah putus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, memiliki dendam terhadap orang lain sama artinya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain tersebut. Alkitab menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Artinya dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk menghalangi doa-doa yang kita panjatkan. Dendam tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, hanya akan membuat hidup kita menderita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berdasarkan pemahaman di atas, maka sebagai orang yang telah dikasihi, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka harus berani kita mengubah gaya hidup. Kita harus berani mendoakan setiap orang yang menyakiti kita, yang berbuat jahat kepada kita. Jangan menyimpan rasa dendam. Kita diajarkan untuk lebih baik mengungkapkan kekesalan kita dengan kelembutan dan hikmat. Dengan demikian, kita tidak mendatangkan dosa terhadap diri kita sendiri. Jika saudara kita berbuat salah, tegur kesalahannya. Jangan benci orangnya, karena jika kebencian dipendam, biasanya akan berkembang menjadi kejahatan. Jauhkanlah kebencian. Ingatlah bahwa kita diciptakan untuk berbuat kebaikan dan kasih kepada semua orang. Jangan mendendam. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 211 ayat 3, Tuhan Yesus si Parmahan. Dokona usuruanmu, ai hatam somagopo, dongi ho huhut manogu, dongaki manopoto, taiti masude tuho,
taiti masude tuho, saya si roham sai togu, sahat masude tuho. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang baik yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hari lepas hari, di dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan hadir dan campur tangan, memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kami yang percaya kepada Tuhan. Yalah Bapa dalam surga kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.